Akhirnya kita menemukan fakta bahwa sebagian besar, saya nih menemukan fakta bahwa sebagian besar pasien-pasien Belfast yang saya tangani ternyata mempunyai interaksi dengan suhu dinginnya lebih banyak ketimbang orang-orang yang lain. Misalnya treatment pasien Bell's palsy ini ada dua saya tangani pasien Bell's palsy. Bias palsi. Bell's palsy, kelumpuhan saraf ketujuh yang mukanya, mohon maaf, mukanya dia merot sebelah gitu, turun biasanya, Merah-merah gitu. ya? Nggak merah, dia turun, merot, turun Oh, gitu, istilahnya orang kayak Sunda tuh bilangnya kayak merot gitu. kayak orang tua gitu, melorot. Ya kayak orang stroke lah dia di Oh, separuh wajahnya itu dia mengalami kelumpuhan. Apa aja yang lumpuh? Misalnya matanya, iya refleks iya. mengedipnya bermasalah, terus alisnya juga refleks naik turunnya bermasalah, terus bibirnya juga refleks turun naiknya bermasalah, termasuk juga refleks pipi gitu. Karena Iya. biasanya kalau pada orang yang Bell's palsy itu dia mengalami kelumpuhan yang akhirnya menyebabkan sisi separuh mukanya, baik kiri atau kanan gitu wajahnya mengalami kelumpuhan. Bahkan matanya saking nggak bisa ditutupnya matanya jadi keluar air mata terus. Mohon maaf juga ketika misalnya mulutnya juga kadang-kadang agak susah, kemampuan refleksnya Tapi menurun, itu berkurang. panca indera matanya masih aktif tapi dia. Masih baik, masih baik. Cuma tadi Masih emang nggak baik. bisa dikedipkan secara refleksnya bermasalah. Oh, Jadi kalau dikedipkan, misalnya kalau dia saya biasanya kasih tahu suruh menjamkan mata dua-duanya. Biasanya begitu dia menjamkan mata, satu matanya itu masih kebuka. Jadi ininya mejem, ininya masih kebuka gitu. Jadi dia kalau naik motor, kalau aktivitas hari-hari dia nggak pakai kacamata itu perih banget karena matanya nggak bisa refleks. Jika misalnya masukkan angin atau masukkan debu gitu Kang itu Rizky. bukan stroke tapi Bukan, bukan stroke, bukan stroke. Ini Bell's palsy. Jadi ini biasanya ada, faktornya karena apa? baik. Saya nyapa dulu ya nih Oh iya pemirsa, iya iya. eh, Sampai kelupaan disapa pemirsa, dulu. iya pemirsa di Sejok Indonesia nih seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua Waalaikumsalam. dalam keadaan sehat walafiat ya. Termasuk Kang Rini kemarin habis diuji sakit DBD, tapi alhamdulillah sudah Allah sehatkan gitu. Udah jadi pengukur dosa ya Kang. Dan mudah-mudahan Amin. juga yang hadir di forum live Instagram Sejok Indonesia maupun yang gabung di atau sedang menonton live YouTube-nya juga, mudah-mudahan Allah beri kesehatan selalu ya. Karena Iya, amin. nikmat sehat ini menjadi nikmat yang memang menjadi nikmat yang menurut saya penting selain nikmat iman Islam, nikmat sehat juga nikmat sempat juga kan. Makanya nikmat sehat ini di posisi ketiga menjadi bagian yang sangat, sangat penting gitu Iya. ya. Eh, Berapapun uang yang dimiliki ketika nikmat sehat Allah uji biasanya akan dikeluarkan. Bahkan banyak juga dari kita mungkin yang ada juga mungkin dari kita yang akhirnya benar-benar bangkrut, kondisi harta bendanya dijual, Mm-mm. dikorbankan untuk mengembalikan kesehatan. Saking pentingnya nih, akhirnya memang benar-benar semua aset dijual untuk mengembalikan kesehatan. Ketika Allah takdirkan belum sembuh, ya belum sembuh juga gitu. Maka semua yang berkaitan dengan hak-haknya Allah gitu ya, Iya. kode dan kodar Allah itu memang kita nggak bisa nggak bisa bayar, nggak bisa Betul, betul, betul. digantikan, nggak bisa digantikan dengan Iya, apapun termasuk betul. juga harta gitu ya. Maka benar-benar kita harus jaga-jaga kesehatan. Nah ini kalau ngomongin perihal perihal sakit yang sedang saya tangani ini yang memang terakhir yang sedang saya tangani itu saya komunikasi hari Selasa. Jadi ini pasien hari Selasa lah hubungin saya itu Berarti hari masih Seninnya. 1 minggu kemarin ya? Ya, jadi benar-benar hari Ahad ngubungin saya dan minta hari itu saya bilang nggak bisa. Kemudian Senin juga nggak bisa. Mm-mm. Akhirnya saya sempat di Selasa. Alhamdulillah saya bisa Selasa kan. Pada maghrib saya ke rumahnya. Memang kondisinya memang Bell's palsy. Ini bukan satu penyakit yang mematikan, Bell's palsy ini. Iya. Bell's palsy sama sekali tidak mematikan. Cuma secara estetik akan sangat-sangat mengganggu. Gitu. Ketika misalnya kita keluar rumah dengan Iya. kondisi muka kita sebelahnya itu kaku, Kaku ya. bener-bener flat, flat yang sebelahnya ada ekspresi, sebelahnya nggak ada ekspresi sama sekali. Bahkan Mm-mm. cenderung apa jutek. Jadi Judes. muka separuhnya orang Bellspat itu cenderung jutek. Jadi Menyeramkan ya. iya, karena satu matanya bisa ditutup, satu matanya
terbuka ketika dia menjamkan mata. Kemudian tidak simetris antara alis sebelah sini, bisa jadi mungkin dia akan agak naik, Agak ke sebelah sininya atas. normal gitu. Jadi kalau dia bergerak-gerak, si alisnya ini satunya bergerak, satunya dia akan diam gitu. Dan ini benar-benar akhirnya, termasuk juga kalau saya lihat dari atas kan, posisi saya kan saya tutup aja dulu kan. Saya coba Iya. benahi juga gitu, simpul-simpul syaraf, Hmm. simpul-simpul atau ujung-ujung titik akupuntur, ujung-ujung Iya. meridian di wajah Iya. itu saya stimulasi juga untuk coba bantu balikin syaraf yang mengalami paralisis, Iya. kelumpuhan. Dan akhirnya alhamdulillah nih, jadi treatment kan, memang saya treatment dulu, saya sentuh dulu bagian wajahnya, baru kemudian saya lakukan treatment yang lain termasuk sujok. Maka Bell's palsy sendiri adalah keluhan yang memang tidak mematikan, tapi sangat-sangat mengganggu estetik, terutama wajah yang langsung benar-benar berhadapan dengan orang ya. Maka, Iya. Heeh. dan ini mungkin perlu dipelajari juga, karena kalau saya lihat kan sebagian besar pasien-pasien Bell's palsy mempunyai kebiasaan-kebiasaan interaksi dengan suhu dingin yang sangat Hmm. berlebihan. Ada dua Dingin ya. faktor nih. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor Bell's palsy itu yang saya ketahui adalah, yang pertama bisa dipicu karena faktor angin. Nih Angin ya. kalau kita ngomongin akupuntur TCM, berarti faktor penyebab penyakit luar namanya. Ya, penyakit Ya, luar ya, betul. ada PPL, PPD. Penyebab penyakit luarnya adalah angin dingin. Mm-mm, mm. Karena dia menyebabkan kondisinya flat, lumpuh gitu di saraf wajah sisi kiri Iya. atau kanan. Nah, ini saya dari mulai tahun 2010, dulu saya saat praktek di klinik Suhuyo itu, banyak Mm-mm. namanya pasien-pasien Bell's palsy yang rata-rata mereka memang interaksi dengan, kan kita lakukan anamnesa kan, lakukan Ya, anamnesa, tanya betul. jawab. Akhirnya kita menemukan fakta bahwa sebagian besar, saya nih menemukan fakta bahwa sebagian besar pasien-pasien Bell's palsy yang saya tangani ternyata mempunyai interaksi dengan suhu dinginnya lebih banyak ketimbang orang-orang yang lain. Misalnya, Orang-orang gunung gitu ya. misalnya enggak juga, Atau ini ya. justru malah dingin dingin kayak Oh. AC gitu kan, sama angin. Oh, iya. AC sama angin, ketika misalnya mereka riwayat pekerjaannya, kalau kita tanya, oh ternyata dia sering shift malam, dan Faktor resikonya ya mereka lebih tinggi. mereka misalnya bawa motor tidak menggunakan helm full face Oh. gitu. Jadi akhirnya paparan anginnya jauh lebih benar-benar kena kan, ketimbang dia pakai helm Ya, full face. Makanya disarankan ketika harus keluar malam gitu, bepergian, sebaiknya menggunakan helm full face. Itu yang betul. pertama. Yang kedua, misalnya kalau ternyata, saya selalu juga ditanyakan, kalau ternyata misalnya interaksi dengan hawa, apa istilahnya, matahari di luar mungkin juga kurang, Mm-mm. di rumah pakai AC, udah gitu kan, antara tempat tidur dengan AC-nya langsung nerpa ke wajah gitu. Wajah, Itu betul. sebaiknya juga hindari. Karena apa? Tadi, suhu dingin yang terlalu berlebihan, yang bisa saja mungkin memapar wajah dalam waktu Wajah. yang bukan sebulan 2 bulan kan, ini kan faktornya bisa Lama. jadi kan berlangsung selama bertahun-tahun gitu. Akhirnya Iya. karena resiko Bell's palsy. Kemudian ketika sering juga mungkin pulang dari kantor malam terus langsung mandi, biasanya Hmm, kondisi mandi air hawa tubuh dingin lagi ya. panas, suhu tubuh lagi panas, Wah, suhu tubuh lagi panas, terus beraktivitas, nyampe rumah langsung kan adem tuh kan. iya. Kadang-kala kalau Yuh, gerah, adem enaknya mandi banget ya. gitu. Iya. Padahal kondisi ini juga harus dihindari, karena apa? Bisa menyebabkan resiko Bell's palsy tadi. Bell's Ini palsy. faktor pertamanya karena faktor angin dingin. Faktor keduanya adalah karena faktor infeksi dari bakteri. Salah satu bakteri Streptococcus ya, salah satu bakteri yang Oh, jadi menyebabkan kelumpuhan di saraf wajah. Lebih baik temukan iya. pasien-pasien Bell's palsy juga dipicu karena faktor bakterial juga, infeksi. Eh, Mm-mm. infeksi apa? Infeksi bakteri Streptococcus. Jenisnya jenis Epstein-Barr, nama bakterinya. Kalau saya Iya. baca beberapa sumber ya, ternyata memang faktor infeksi juga menyebabkan resiko Bell's palsy pada seseorang. Nah, pasien Bell's palsy ini yang pertama kalau kita coba amati, tadi kan faktornya faktor dingin ya. Berarti Iya. kan memang Satu. yang faktor dingin ini pertama. Yang kedua adalah dia menyerang saraf, menyerang Otot. saraf, saraf lebih ke saraf, Saraf. Oh, saraf Pak. Jadi kan disebut, kalau medis menyebutnya kelumpuhan saraf ketujuh namanya. kelumpuhan saraf ketujuh. Kelumpuhan saraf ketujuh di wajah, dan nama penyakitnya Bell's palsy. Ini penyakit yang tidak mematikan, dan saya bukan meremehkan penyakit, maksudnya kalau faktornya jelas karena faktor Iya. PPL, penyebab Mm-mm. penyakit luar, ini sangat-sangat mudah diatasi. Sangat mudah Iya. diatasi. Jadi kita yakinkan ke pasien bahwa ini bukan penyakit mematikan, dan ini bisa pulih
kembali seperti semula. Yang Kategorinya penting, akut berarti. ya yang penting ketika misalnya di treatment, lakukan langkah-langkah yang sudah dianjurkan. Misalnya kalau biasa mandi malam, sementara tidak mandi malam. Kalau Iya, misalnya penggunaan asin di rumah memang langsung nerpak ke wajah, ke badan, sebaiknya ubah posisi tempat duduk, tidurnya sebisa mungkin. Atau tidurnya. kalau misalnya kalau posisi tidurnya misalnya memang AC-nya langsung ke wajah, berarti posisi AC-nya dibuat, pokoknya posisi tempat tidur dibuat dirubah lah gimana pun caranya. Iya, Kalau ternyata, waduh kamar udah cekak Pak, kondisi ruangannya udah benar-benar pas-pasan, paling enggak berarti kita harus ngatur temperatur betul. AC jangan terlalu dingin. Dan kalau bisa swingnya diatur, jangan langsung ke badan, atau bisa dibikin dia bergerak swingnya, jangan langsung Iya, dihadapkan atau benar-benar disorotkan ke wajah atau ke badan gitu yang akhirnya betul. ya ini memang ada beberapa keterangan yang disampaikan, memang belum 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 ada penelitian yang pasti terkait faktor-faktor ini, tapi sebagian besar Betul. yang saya tangani di tahun 2010 saya coba analisis, ternyata rata-rata mereka mempunyai kebiasaan interaksi terhadap dinginnya jauh lebih besar gitu. Iya, Dari 20-an orang lain saya tangani ya memang kondisi yang faktor-faktor luarnya. Ada iya, juga sebagian pasien saya itu karena faktor faktor internal, faktor emosi, faktor misalnya ada masalah di darahnya, orang-orang yang punya bakat kekentalan darah, iya. orang-orang yang punya bakat kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gitu ya. Itu yang juga berpotensi mengalami Bell palsy. Ada juga yang memang karena faktor stroke, jelas-jelas memang hasil pemeriksaan MRI-nya memperlihatkan bahwa ada sumbatan atau ada pecah pembuluh di otak yang mengakibatkan refleks di saraf refleks, saraf Iya, perifer atau saraf saraf di wajahnya bermasalah gitu. Maka kalau kita lihat kasusnya nih, kalau kita melihat kasusnya sendiri, misalnya Bell's palsy jelas menyerangnya saraf, kemudian di betul. wajah, kemudian faktornya dingin, gitu ya. Walaupun ada beberapa faktor. Yang pasti angin dingin nih, faktor yang memang paling banyak dialami, ditemukan.